Pemirsa, diketahui Sutikarno menderita diabetes selama 18 tahun. Kondisi kesehatan adik dari aktor Rano Karno, Sutikarno, berangsur-angsur membaik. Namun kini ia harus kehilangan salah satu kakinya. Lantaran dokter menyarankan harus dilakukan amputasi agar tak menyebar ke seluruh tubuh. Sakit diabetes yang terbilang cukup serius membuatnya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kehilangan kaki kanan membuat kondisi Suti sempat terpuruk. Selain itu, ia juga tak mampu menjaga ciptaan Tuhan untuk merawat tubuhnya. Suti juga menjelaskan sakit diabetes yang dideritanya bukan faktor keturunan, melainkan gaya hidup saat muda Suti yang membuatnya harus merasakan sakit. Beruntung di saat kondisinya terpuruk itulah hadir keluarga yang menyemangati dirinya. Awalnya saya tuh kan nggak tahu kalau punya penyakit itu, karena beling, tiba-tiba bengkak, terus hitam, terus kesini tuh udah parah banget. Ya satu, makanya bingung, saya tuh nggak berasa apa-apa, kata orang-orang katanya sudah lemas gitu katanya. Ini nggak ada berasa apa-apa, kalau tahunya udah tinggi begitu, kontrol di rumah sakit, tinggi, kaget juga saya. Tadinya nggak berasa apa-apa gitu, biasa. Kegiatan biasa, ya nggak bisa berjalannya itu kalau namanya ya. Tapi saya nggak ganggu. Apakah teman-teman tahu lebih dari 50% penderita diabetes mellitus akan mengalami yang namanya komplikasi? Salah satu komplikasi yang biasa kita sebut neuropati diabetes. Apa itu neuropati diabetes? Mari kita bahas. Neuropati diabetes merupakan suatu komplikasi kerusakan syaraf akibat dari kadar gula di dalam darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini menyebabkan Anda merasakan nyeri seperti terbakar, kebas-kebas, kesemutan, terutama di bagian kaki dan tangan. Neuropati diabetes merupakan suatu komplikasi yang serius, yang mana dapat menurunkan kualitas hidup, meningkatkan resiko terkena luka yang sulit sembuh, bahkan sampai amputasi. Solusinya untuk mencegah atau mengelola neuropati diabetik dengan menjaga kadar gula darah tetap normal, rutin berolahraga dan menghindari konsumsi alkohol serta makan makanan yang sehat. Apa itu penyakit kaki diabetes? Penyakit kaki diabetes terjadi ketika diabetes menyebabkan kerusakan pada syaraf dan pembuluh darah di kaki. Kondisi ini dapat membuat kita tidak merasakan cedera atau luka yang bisa berujung pada infeksi yang serius. Apa sih tanda yang perlu kita perhatikan untuk mengetahui apakah kita terkena penyakit kaki diabetes? Yang pertama, yaitu kesemutan atau mati rasa pada kaki. Yang kedua, luka yang tidak kunjung sembuh. Ketiga, pembengkakan atau kemerahan. Yang keempat, perubahan bentuk kaki. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit kaki diabetes. Yang pertama adalah gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol. Salah satu penyebab utama adalah kadar gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol. Ketika kadar gula darah tinggi, tubuh kita bisa mengalami yang namanya kerusakan syaraf dan pembuluh darah. Ini membuat kita sulit untuk merasakan luka atau cedera pada kaki. Jadi, menjaga gula darah tetap stabil adalah langkah yang pertama yang sangat penting. Selanjutnya, yang kedua adalah neuropati diabetes. Kondisi ini adalah di mana ketika syaraf di kaki kita itu mengalami kerusakan. Ketika syaraf tidak berfungsi dengan baik, kita mungkin tidak merasakan rasa sakit, panas, ataupun dingin. Bayangkan jika kita bisa saja berjalan dengan luka tanpa kita sadari. Kemudian, faktor yang ketiga adalah faktor sirkulasi darah yang buruk. Jika aliran darah ke kaki kita itu terhambat, maka penyembuhan luka akan lebih lambat. Ini bisa terjadi karena penyempitan pembuluh darah
dari diabetes itu sendiri. Kaki kita butuh yang namanya aliran darah yang baik untuk tetap sehat. Nah, faktor selanjutnya atau faktor yang keempat adalah faktor kurangnya perawatan kaki. Jika kita tidak rutin melakukan perawatan kaki dan juga melakukan pemeriksaan kaki serta tidak menjaga kebersihan kaki, maka resiko terkena luka atau infeksi akan lebih meningkat. Sehingga kita akan lebih mudah terkena penyakit kaki diabetik. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu setelah kita nonton bersama-sama tayangan mengenai apa itu kaki diabetik, kemudian tanda dan gejalanya, dan juga apa aja faktor-faktornya, apakah sudah mulai memahami dan terbayangkan? Semoga kita semua yang sudah menonton dapat mengambil manfaat dari video yang sudah kita tonton bersama. Dan juga selanjutnya kita akan lanjut ke materi mengenai 5 langkah mudah untuk mencegah penyakit kaki diabetes. Yang pertama, penyandang diabetes tidak boleh berjalan tanpa alas kaki. Ini berlaku juga di pasi dan air. Yang kedua, periksa alas kaki dari benda asing sebelum menggunakannya. Yang ketiga, selalu menjaga kaki dalam keadaan bersih, tidak basah dan mengoleskan krim pelembab pada kulit kaki yang kering. Yang keempat, potong kuku secara teratur. Yang kelima, keringkan kaki dan sela jari secara teratur setelah dari kamar mandi. Yang keenam, gunakan kaos kaki berbahan halus dan tidak terlalu kasar. Yang ketujuh, gunakan alas kaki yang nyaman, tidak boleh sempit atau terlalu longgar. Hindari penggunaan alat tinggi jika ditemukan kelainan bentuk kaki. Kedelapan, periksa kaki setiap hari, periksa apakah ada kulit terkelupas, kemerahan atau luka. Yang kesembilan, laporkan ke dokter jika terdapat kelainan. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu rutin kontrol gula darah. Ibu Abdillah. Selamat pagi Ibu. Pagi dok. Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Baik dok. Apa yang bisa saya bantu? Jadi begini dok, Ya. akhir-akhir ini saya merasa khawatir mengenai cara perawatan kaki yang baik dan benar. Saya masih belum mengerti. Jadi masalah itu yang membuat Ibu khawatir. Iya. Melakukan perawatan kaki ya. Itu merupakan hal yang umum Bu. Namun untuk merawat kaki itu sangat penting ya Bu untuk mencegah masalah yang lebih besar. Ibu tahu itu mengapa? Ibu tahu mengapa? Saya tahu dok, jadi diabetes itu dapat menimbulkan luka. Namun saya belum mengetahui cara merawat kaki yang baik dan benar. Jadi sebenarnya Ibu itu sudah mengetahui bahwa diabetes itu dapat menyebabkan komplikasi pada kaki Ibu ya. Namun Ibu masih bingung untuk mulai dari mana. Jadi setiap orang itu bisa belajar Bu caranya merawat kaki mereka. Yang penting adalah mengambil langkah-langkah kecil sederhana. Apa Ibu yakin dan bisa melakukannya? Saya bisa percaya dok, namun saya masih khawatir. Jadi bagaimana ya dok? Jangan khawatir Bu, kita akan mulai bersama-sama ya. Mari kita buat rencana sederhana ya Bu. Baik dok. Baik Ibu, caranya itu sangat mudah Bu. Yang pertama, periksa kaki Ibu setiap hari. Ini hanya butuh beberapa menit ya Bu. Nah, Ibu juga bisa melakukannya pada saat Ibu sedang mandi. Baik dok, saya akan melakukannya setiap pagi di rumah ya. Bagus, selanjutnya jaga kebersihan kaki Ibu, cuci dengan sabun dan air hangat, kemudian keringkan dengan lembut menggunakan handuk ya Bu.
Tapi dok, bagaimana jika saya menemukan luka atau masalah yang baru? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali, Bu. Jadi dengan menemukan adanya masalah lebih awal, maka Ibu bisa menghindari terjadinya komplikasi pada kaki Ibu. Caranya, jika Ibu menemukan masalah atau hal yang berbeda, Ibu bisa menghubungi saya atau Ibu bisa langsung datang ke pelayanan kesehatan terdekat. Seperti itu ya, Bu. Saya sudah cukup paham dok, nanti saya akan melakukannya di rumah. Dan jika ada yang ingin saya tanyakan, saya akan segera menghubungi dokter. Terima kasih dok. Ingat, merawat kaki itu bukan hanya tentang pencegahan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup Ibu. Semakin baik Ibu merawat kaki, maka semakin aktif dan bahagia hidup Ibu. Oke, baik Bu, setelah kita berbincang-bincang mengenai perawatan kaki, apakah Ibu sudah mulai paham? Kemudian apakah Ibu sudah mulai yakin untuk melakukan perawatan kaki secara mandiri di rumah? Jika Ibu sudah paham, Ibu nanti bisa laksanakan secara mandiri di rumah ya. Dan jika Ibu masih ada yang belum paham, Ibu bisa tanyakan kembali kepada saya. Self-efikasi atau efikasi diri adalah keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang telah diharapkan. Efikasi diri juga sebagai penilaian terhadap diri apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan apa yang telah kita harapkan. Tentu saja kita semua harapkan adalah masing-masing dari kita harus memiliki efikasi diri yang tinggi. Karena semakin tinggi efikasi diri kita, maka akan semakin dekat juga kita dengan keberhasilan dan juga tujuan yang kita harapkan. Mari kita semua untuk mengatur rencana dan berkomitmen untuk melakukan perawatan kaki atau foot care secara mandiri di rumah. Memiliki efikasi diri yang tinggi sangat penting untuk kesembuhan ulkus diabetikum dan pencegahan luka kaki diabetes dengan cara meningkatkan prestasi dan keberhasilan yang pernah kita raih serta kebahagiaan yang pernah kita capai. Untuk meningkatkan efikasi diri kita, bayangkan kita dulu pernah mendapatkan juara 1. Bayangkan dulu kita pernah mencapai keberhasilan. Kemudian bayangkan kita pernah bertemu seseorang yang istimewa di dalam hidup kita. Dengan itu, kita akan semakin yakin bahwa kita akan sembuh. Ayo tanamkan ke diri kita bahwa kita pasti bisa sembuh dengan cara tetap rutin melakukan foot care atau perawatan kaki kita. Dan juga kita bisa lihat orang-orang yang sama seperti kita, namun mereka bisa sembuh, kenapa kita tidak? Mereka bisa melakukan perawatan kaki, kenapa kita tidak? Mereka bisa melakukan aktivitas dan sehat kembali, kenapa kita tidak? Efikasi yang tinggi bisa kita raih dari keluarga dan orang yang kita sayangi. Kita harus mendukung mereka untuk sembuh. Kita harus meyakinkan bahwa seseorang yang kita sayangi itu bisa melewati hal itu. Kemudian, ulkus diabetikum bukan hal yang sulit untuk dicegah. Kita bisa mencegahnya dengan cara melakukan foot care atau perawatan kaki secara mandiri. Hindari merokok, hindari konsumsi alkohol, dan rutin melakukan foot care. Dan juga mengontrol gula darah. Maka dengan itu, kita bisa mencapai kesembuhan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Efikasi diri yang tinggi adalah kunci yang utama bahwa kita yakin dengan kemampuan kita untuk bisa mencegah ulkus kaki diabetikum.